Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanita Alana, NPM 190130163 dari kelas Bahasa Indonesia A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai makalah yang telah saya susun dengan judul Pengaruh Berbagai Kendala dalam Pembelajaran Daring terhadap Kelancaran Pelaksanaan Kuliah Mahasiswa Akuntansi Angkatan 2019 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Hal yang melatar belakangi pembuatan makalah ini adalah saat ini seluruh institusi pendidikan telah menerapkan namanya pembelajaran daring, baik itu di tingkat TK hingga tingkat universitas. Kuliah daring di UPN sendiri telah dilaksanakan mulai dari pertengahan bulan Maret tahun 2020 hingga saat ini sudah hampir 2 bulan berjalan. Kuliah daring sendiri dapat didefinisikan sebagai pendidikan formal yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang peserta didik dan dosen berada di lokasi terpisah sehingga memerlukan sistem telekomunikasi interaktif untuk menghubungkan keduanya dan berbagai sumber daya yang diperlukan di dalamnya. Saat ini pelaksanaan kuliah daring tidak terlepas dari namanya kendala yang dialami oleh mahasiswa. Kendala yang dialami diantaranya adalah jaringan internet yang buruk sehingga mahasiswa terkadang terlambat untuk mengikuti kelas daring dan juga sering keluar masuk dalam ruang meeting online jika pembelajaran dilakukan dengan menggunakan konferensi video seperti Google Meet maupun Zoom. Selain itu, mahasiswa juga mengeluhkan biaya paket data yang mahal dan juga sulitnya memahami materi yang disampaikan oleh dosen saat melalui pembelajaran daring ini. Akibatnya, dari kendala-kendala tersebut, mahasiswa itu akan lebih sulit berkonsentrasi selama pembelajaran daring berlangsung dan dosen juga akan mengalami kesulitan untuk memberikan pembelajaran yang efektif jika mahasiswa tidak bisa berkonsentrasi dengan baik. Oleh karena itu, dengan pembuatan makalah ini diharapkan dapat memaparkan dan menjelaskan kendala apa saja yang dialami oleh mahasiswa akuntansi angkatan 2019 UPN Veteran Jawa Timur dan pengaruhnya bagi kelancaran pelaksanaan kuliah, yang mana dapat dijadikan sebagai bahan diskusi antara mahasiswa dan dosen untuk menentukan platform pembelajaran apa yang digunakan dalam pelaksanaan kuliah daring sehingga tidak memberikan salah satu pihak, dan juga menjadi masukan bagi pihak universitas untuk bisa menyediakan fasilitas yang memadai untuk pelaksanaan kuliah daring ini. Dari latar belakang tersebut, ada dua masalah yang diidentifikasi. Yang pertama adalah pengaruh berbagai kendala dalam pembelajaran daring terhadap kelancaran pelaksanaan kuliah mahasiswa akuntansi angkatan 2019 UPN Veteran Jawa Timur. Yang kedua adalah jaringan internet dan alat telekomunikasi yang kurang memadai serta besarnya biaya paket data menjadi kendala utama bagi mahasiswa akuntansi angkatan 2019 UPN Veteran Jawa Timur dalam pelaksanaan kuliah daring. Tujuan dari penyusunan makalah ini adalah untuk memaparkan berbagai kendala yang dihadapi oleh mahasiswa akuntansi angkatan 2019 UPN Veteran Jawa Timur dalam pelaksanaan kuliah daring serta pengaruhnya terhadap kelancaran pelaksanaan kuliah. Yang kedua adalah memberikan masukan bagi pihak universitas agar mampu menciptakan pembelajaran daring yang memadai dan lancar dengan menetapkan standar operasional pelaksanaan kuliah daring dan kebijakan-kebijakan pendukung. Manfaat dari penyusunan makalah ini adalah dapat memperoleh solusi dan dari berbagai kendala yang dialami oleh mahasiswa akuntansi angkatan 2019 UPN Veteran Jawa Timur dalam pelaksanaan kuliah daring. Terciptanya pembelajaran daring yang nyaman, lancar, dan memadai, dan yang terakhir adalah terciptanya standar operasional dalam pelaksanaan kuliah daring dan kebijakan-kebijakan pendukung yang dapat memudahkan pembelajaran daring baik bagi dosen maupun bagi mahasiswa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kajian pustaka. Dalam bab ini terdapat 3 hal. Yang pertama adalah kendala pembelajaran daring. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI edisi kelima, kendala itu adalah faktor atau keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapaian sasaran. Sementara itu, pembelajaran daring merupakan pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara dosen dengan mahasiswa, tetapi dilakukan melalui online, sebagaimana dituturkan Hakiman pada tahun 2020. Dari dua pengertian itu, kendala pembelajaran daring diartikan sebagai faktor yang menghalangi jalannya pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara dosen dengan mahasiswa. Yang kedua adalah kelancaran kuliah. Menurut KBBI edisi kelima, lancar memiliki arti tidak terputus-putus, tidak tersendat-sendat, dan fasih. Sementara itu kelancaran menurut KBBI memiliki arti lancar keadaan lancarnya sesuatu. Sedangkan kuliah menurut KBBI memiliki arti sekolah tinggi
pelajaran yang diberikan di perguruan tinggi dan mengikuti pembelajaran di perguruan tinggi. Beberapa faktor yang mempengaruhi kelancaran kuliah mahasiswa yang disampaikan oleh Pratiwi tahun 2016 dalam jurnalnya ialah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini meliputi faktor fisiologi dan juga psikologi seperti motivasi, minat, dan juga kecerdasan. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari fasilitas studi, proses belajar mengajar di kelas, serta lingkungan. Yang ketiga adalah hasil penelitian yang relevan. Hasil penelitian yang relevan dengan penelitian yang saya lakukan ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Eko Kuntarto pada tahun 2017 dalam jurnalnya yang berjudul Keefektifan Model Pembelajaran Daring dalam Perkuliahan Bahasa Indonesia di Perguruan Tinggi, yang menyimpulkan bahwa model pembelajaran daring lebih menantang dan bebas dibandingkan dengan pembelajaran konvensional. Berbagai media sosial yang dapat digunakan diantaranya adalah WhatsApp dan juga YouTube, serta ada juga namanya Google Classroom. Sementara itu dalam jurnalnya yang ditulis oleh Pratiwi dalam tahun 2016 yang judul Faktor-faktor yang mempengaruhi masa studi mahasiswa Pendidikan Teknik Bangunan Universitas Negeri Jakarta juga menjelaskan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kelancaran studi mahasiswa. Selanjutnya saya akan masuk ke dalam bagian utama dari presentasi saya, yaitu bagian pembahasan. Pertama, saya akan menjelaskan metode penelitian yang saya gunakan. Metode penelitian memiliki definisi sebagai langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan. Dalam penelitian kali ini, saya menggunakan metode penelitian kuantitatif karena penelitian ini berusaha mengungkapkan pengaruh kendala kuliah daring terhadap kelancaran pelaksanaan kuliah mahasiswa akuntansi angkatan 2019 UPN Veteran Jawa Timur. Sementara secara lebih spesifiknya, metode penelitian saya gunakan adalah metode penelitian kuantitatif deskriptif karena pengukuran hanya dilakukan sekali. Variabel penelitian yang saya gunakan ada dua, ada variabel bebas atau variabel X dan juga variabel terkait atau variabel Y. Variabel bebas atau variabel X-nya adalah pengaruh kendala kuliah daring dan variabel terkaitnya atau variabel Y adalah kelancaran pelaksanaan pembelajaran mahasiswa akuntansi angkatan 2019 UPN Veteran Jawa Timur. Sementara itu, instrumen penelitian yang saya gunakan untuk penelitian kali ini adalah dengan menggunakan Google Form yang saya sebarkan melalui sosial media, terutama melalui WhatsApp. Ini saya menggunakan dua sumber data, yaitu menggunakan data primer dan juga dengan menggunakan data sekunder. Data primer yang saya gunakan merupakan hasil dari kuesioner Google Form yang telah saya sebarkan sebelumnya melalui aplikasi WhatsApp. Dan untuk data sekunder saya menggunakan referensi dari internet, sejumlah aplikasi dan juga menggunakan referensi dari arsip skripsi yang diupload di Google. Sementara itu, populasi penelitian yang saya gunakan itu adalah seluruh mahasiswa akuntansi angkatan 2019 UPN Veteran Jawa Timur dengan total mahasiswa sebanyak 320 mahasiswa. Sedangkan sampel penelitian yang saya gunakan untuk penelitian ini adalah 34 mahasiswa akuntansi angkatan 2019 UPN Veteran Jawa Timur. Lokasi penelitian yang saya gunakan adalah di Gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis 2 UPN Veteran Jawa Timur, dan untuk subjek penelitiannya adalah mahasiswa akuntansi angkatan 2019 UPN Veteran Jawa Timur. Selanjutnya adalah analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu teknik yang mengungkapkan dan memaparkan pendapat dari responden berdasarkan jawaban dari instrumen penelitian yang telah diajukan oleh peneliti. Proses pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menyebarkan kuesioner yang telah dibuat sebelumnya melalui Google Form melalui aplikasi WhatsApp. Kemudian setelah data terkumpul, data akan diolah dengan menggunakan tabulating, yaitu dengan memasukkan data dari kuesioner ke dalam tabel tertentu. Lalu data tersebut diolah sehingga dapat digunakan untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Dari hasil kuesioner yang telah saya kumpulkan dari 34 responden, ada 4 hal yang dibahas. Yang pertama adalah terkait dengan alat komunikasi yang digunakan dalam perkuliahan daring. Dari hasil yang telah saya peroleh, 20 dari 34 mahasiswa menggunakan laptop dalam pelaksanaan kuliah daring,
13 orang mahasiswa menggunakan ponsel dan 1 orang menggunakan laptop dan juga ponsel. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa telah menggunakan laptop dalam menunjang pembelajaran daring mereka selama 2 bulan terakhir ini. Untuk poin kedua adalah terkait dengan kendala mahasiswa selama pelaksanaan kuliah daring. Dari hasil yang telah saya dapatkan, diketahui bahwa hampir lebih dari setengah total responden memiliki kendala yang sama, yaitu terkait masalah kuota internet. Banyaknya kuota yang digunakan dan mahalnya harga paket data menjadi masalah utama. Hal ini karena tidak semua pengguna laptop itu menggunakan wifi, namun mereka memilih menggunakan hotspot portable dari ponsel masing-masing. Selain itu, alasan lain yang diutarakan adalah terkait dengan jaringan internet yang buruk, sehingga membuat mahasiswa kesulitan untuk merespon dosen dengan cepat dan juga untuk memahami materi yang disampaikan dengan mudah. Kendala lain yang diungkapkan adalah terkait dengan jangka waktu pengumpulan tugas yang terlalu cepat, sarana pembelajaran yang kurang memadai, dan penjelasan dosen yang minim terkait materi pembelajaran tersebut. Dari beberapa kendala yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa kendala mahasiswa ini lebih banyak pada sarana penunjang pembelajaran daring, masalah kuota internet, dan juga masalah jaringan. Yang mana untuk masalah jaringan ini memang sulit untuk diatasi karena tidak semua mahasiswa itu bisa menggunakan wifi di rumahnya, dan tidak semua mahasiswa itu bisa mengganti provider ke provider lain yang memiliki sinyal kuat di masing-masing daerah. Poin ketiga terkait dengan metode pembelajaran yang nyaman digunakan. Dari hasil kuesioner yang telah saya dapatkan, metode yang paling nyaman digunakan adalah Google Classroom dan WhatsApp yang memperoleh 11 dan juga 10 suara. Sebagian besar alasan yang dicantumkan adalah karena kedua aplikasi ini hemat kuota dan memiliki fitur-fitur yang memudahkan bagi para responden untuk melakukan pengumpulan tugas. Seperti Google Classroom, satu alamat surel dapat digunakan untuk berbagai macam kelas daring. Selain itu, responden juga dapat melihat batas waktu pengumpulan tugas dan detail tugas dengan jelas. Sementara itu, untuk WhatsApp, pemberian materi dapat disampaikan melalui pesan suara, dan untuk pengumpulannya dapat dilakukan secara pribadi ke dosen masing-masing ataupun melalui Komting. Bisa juga dengan membuat grup kelas untuk mata kuliah tersebut. Metode berikutnya yang paling banyak dipilih sebagai metode yang paling nyaman digunakan adalah Google Meet dan Zoom. Alasan dicantumkan adalah karena dosen dapat memberikan penjelasan atas materi secara langsung, sebagaimana di kelas konvensional. Khusus untuk Google Meet, alasan lainnya adalah termasuk hemat kuota untuk aplikasi yang berbasis konferensi video dan tidak ada batas waktu penggunaan untuk 1 kali pertemuan. Dari apa yang telah saya sampaikan ini, dapat disimpulkan bahwa metode yang paling nyaman digunakan adalah Google Classroom dan juga WhatsApp karena hemat kuota dan memiliki fitur-fitur yang memudahkan untuk melakukan pengumpulan tugas. Dan untuk poin terakhir adalah terkait dengan metode pembelajaran yang tidak nyaman digunakan. Metode berdasarkan hasil kuesioner yang telah saya dapatkan, metode pembelajaran yang paling tidak nyaman digunakan menurut para responden adalah menggunakan Zoom yang memperoleh 18 suara. Alasan yang dicantumkan adalah karena aplikasi ini menghabiskan kuota yang cukup banyak, membutuhkan jaringan yang kuat dan stabil, serta adanya batas waktu penggunaan untuk 1 kali pertemuan, yaitu selama 40 menit. Metode berikutnya adalah WhatsApp yang memperoleh 6 suara. Alasan yang dicantumkan oleh para responden adalah karena pesan yang disampaikan seringkali tertimbun, respon dosen yang cukup lama, dan juga dosen itu ingin menjelaskan jika menggunakan aplikasi WhatsApp, terutama untuk materi-materi baru yang disampaikan. Lalu metode berikutnya adalah Google Classroom, Google Meet, dan juga Instagram yang masing-masing memperoleh 3 dan 2 suara. Untuk Google Classroom, alasan dicantumkan adalah karena penyampaian materi kadang itu kurang jelas, respon dosen juga cukup lama, dan terkadang susah untuk bisa login atau masuk ke kelasnya masing-masing dengan menggunakan surel yang telah dimiliki. Lalu untuk Google Meet dan juga Instagram, ini membutuhkan kuota yang cukup banyak dan juga jaringan yang stabil, karena kalau jaringannya tidak stabil, maka biasanya gambarnya itu pecah dan juga suaranya akan terputus-putus. Sementara itu, 3 mahasiswa memilih abstain atau tidak ada metode yang tidak nyaman baik menurut dia. Dari apa yang diungkapkan para mahasiswa ini, dapat diambil kesimpulan bahwa metode yang paling tidak nyaman digunakan adalah Zoom, karena Zoom ini
memiliki beberapa kelemahan seperti menghabiskan kuota yang cukup banyak, butuh jaringan yang kuat, karena kalau jaringannya tidak kuat atau tidak stabil, maka peserta didik itu akan otomatis keluar dari ruang konferensi. Dan juga adanya batas waktu penggunaan satu kali pertemuan yaitu selama 40 menit. Dan jika lebih dari 40 menit, maka semua yang ada di dalam ruang konferensi itu akan otomatis keluar dan harus login kembali. Lalu selain itu Zoom ini juga memiliki sistem keamanan yang kurang baik. Nah, meskipun demikian, Zoom ini itu memiliki kelebihan, yaitu untuk presentasi itu bisa lebih lancar, untuk share screen-nya juga lebih lancar, dan dapat diikuti oleh banyak peserta, maksimal 100 peserta. Berdasarkan sejumlah kendala yang telah disampaikan sebelumnya, seperti jaringan yang buruk, mahalnya kuota internet, satu penggunaan aplikasi, dan sebagainya, itu dapat mempengaruhi kelancaran jalannya pembelajaran. Dapat dikatakan bahwa kuliah daring yang telah berjalan beberapa bulan ini itu belum berjalan dengan lancar, terutama dalam penyampaian materi, karena materi belum dapat dimengerti dengan baik oleh mahasiswa, dan terkadang terdapat sejumlah dosen yang hanya memberikan contoh dan tugas tanpa adanya penjelasan. Padahal untuk beberapa mata kuliah tertentu itu sangat memerlukan penjelasan langsung dari dosen. Dari hal-hal yang telah disebutkan ini, dapat diketahui bahwa kendala dalam pelaksanaan kuliah daring dapat membawa pengaruh terhadap kelancaran pembelajaran mahasiswa. Hal ini sesuai dengan teori kelancaran kuliah yang menyatakan bahwa kelancaran suatu pembelajaran itu dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal, yang mana kendala-kendala yang disampaikan oleh 34 responden ini itu cenderung pada faktor-faktor eksternal yang menunjang pembelajaran daring. Dalam hal ini, ketidaklancaran pembelajaran terjadi karena faktor internal juga, yaitu ketidakmampuan siswa untuk memahami materi yang disampaikan oleh dosen, dan juga faktor eksternal, seperti sarana pembelajaran yang tidak mendukung. Hal ini menyebabkan konsentrasi mahasiswa itu menjadi terganggu, dan tentunya karena konsentrasi terganggu, kelancaran pembelajaran juga akan terganggu. Apa yang telah saya sampaikan sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa berdasarkan respon dari 34 mahasiswa akuntansi angkatan 2019 UPN Veteran Jawa Timur yang saya pilih sebagai responden secara acak, diketahui bahwa kendala utama bagi mahasiswa akuntansi angkatan 2019 dalam pelaksanaan pembelajaran daring ini adalah banyaknya dan mahalnya kuota internet yang diperlukan untuk mengakses platform-platform pembelajaran online dan juga jaringan internet yang buruk. Selain itu, metode pembelajaran yang paling nyaman digunakan bagi mahasiswa itu adalah dengan menggunakan aplikasi WhatsApp dan juga melalui Google Classroom. Sedangkan metode yang paling nyaman digunakan itu adalah dengan menggunakan aplikasi Zoom karena memerlukan banyak kuota, lalu ada batas waktu penggunaan satu kali pertemuan, dan juga sistem keamanannya yang kurang baik. Dengan demikian, kendala dalam pelaksanaan kuliah daring dapat membawa pengaruh terhadap kelancaran pembelajaran mahasiswa. Hal ini sesuai dengan teori kelancaran kuliah yang menyatakan bahwa kelancaran satu pembelajaran itu dipengaruhi oleh faktor internal dan juga eksternal, yang mana kendala-kendala yang dialami mahasiswa ini itu merupakan kendala dari faktor eksternal terkait dengan fasilitas-fasilitas pembelajaran. Terakhir, yang saya dapat sampaikan adalah saran terkait dengan kendala pembelajaran daring ini. Yang pertama adalah dosen dan mahasiswa dapat berdiskusi terlebih dahulu terkait dengan metode pembelajaran daring yang digunakan. Setelah dosen dapat memberikan solusi alternatif bagi mahasiswa yang mengalami kendala teknis selama pembelajaran daring. Misalnya, ada kendala di mana mahasiswa tidak bisa mengakses Google Classroom, maka dosen dapat mengirimkan materi yang disampaikan di Google Classroom melalui WhatsApp. Selain itu, dosen juga dapat menggunakan beberapa metode yang berbeda untuk satu mata kuliah itu digunakan secara bergantian. Misal untuk minggu pertama dengan menggunakan aplikasi konferensi video seperti Zoom dan Google Meet, maka untuk minggu berikutnya menggunakan WhatsApp ataupun Google Classroom. Lalu yang kedua, dosen tetap dapat menggunakan metode konferensi video dengan durasi waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan jam mata kuliah. Misalnya, untuk mata kuliah 3 SKS memerlukan waktu 2,5 jam, maka pembelajaran menggunakan aplikasi konferensi video ini dapat menggunakan waktu selama 1 jam. Sementara sisanya dapat dialihkan dengan menggunakan aplikasi lain seperti Google Classroom maupun WhatsApp. Dan yang terakhir, saran bagi mahasiswa adalah
harus bisa memanfaatkan kuota subsidi yang telah diberikan oleh pihak UPN mulai dari tanggal 20 April 2020 dengan sebaik-baiknya. Mahasiswa harus bisa menghemat penggunaan kuotanya dengan meminimalisir penggunaan media sosial yang sekiranya tidak terlalu berpengaruh terhadap kegiatan pembelajaran daring. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.